Masih dia nggak di Potters podcast terkece planet bumi. Bukan loh. Itu korek terlama lo ya. Lama deh umurnya. Dari bulan Ramadan sampai Lebaran awet itu. Awet. Gak ada yang ngambil. Udah opening gua. Udah opening kan? Lanjut Kak. Bukan lagi. Kita yang nanyain lo nih Fer. Iya. Belum ini belum kelar nih openingnya. Udah. Ada ini apa? Jadi Ada jargonnya apa? masih dia nggak di Potters podcast terkece planet bumi ya. Baru murah ya. Kita bagian kece soalnya. Yo. Hari ini dengan fokus aku tertampan Planet bumi. Planet bumi ya? Planet Mars, bukan planet bumi. Kiki the Potter, ada Ferdi, Seven Sky. Seven Sky. Selon apa Seven nih? Sama aja. Sama aja. Beda generasi ya. Ada Iman BAG, ya kan? Wah. Iman dong ngerokok Ki sekarang Ki. Iya. Dulu yang ngajarin. Tuntutan ya enggak? Dulu yang ngajarin siapa yang ngajarin? Loh. Gila. Ki lu mau tanya apa sama dua anak ini Ki? Apa ya? Kalau gue sih sama Iman sering ketemu. Ya, ketemu. Tapi udah selama Covid ini jarang ya Jarang kita kita. ketemu ya di Jakarta ya. Cuman kalau sama Ferdi, Jarang. wah berapa ya? Pas kemarin aja Banget. kita udah lama. Ada story juga sebenarnya. Ada story. dong? Ya, ada Cerita apa sih? Jangan dibuka lah. Jangan ya, jangan. Jangan. Nanti di belakang aja. Masih enggak ya? Iya. Tahun berapa ya? Udah lama Ki ya? Udah berapa? Zamannya studio underground kayak. Enggak. Oh, zaman dulu. Zaman dulu. Zaman dulu waktu Oh, ini Masalah wece. masih kan gua yang buka ya. Masalah wece. Gua enggak zaman buka. dulu mah nggak apa-apa Jadi kali ya kan. tetangga doi. Ya. Itu Gua tahu bener perjuangannya kayak gimana ya kan. bukan perjuangan itu Enggak ya. namanya. Itu Hati, namanya. Iseng ya, iseng. hati ya. Umur enggak ya? berapa gue tuh ya? Zamannya. Kira-kira baru tamat SMA gue apa ya? Apa 20 tahun gitu kan? Iya. Ya gitu. Gua masih SMA kayak waktu itu. Ya main di studio ya, punya studio di lorong itu kan, underground itu kan. Iya. Ferdi dulu masih ini apa? Zamannya handphone Asia ya. Iya. Oh, lama Nah, Ferdi masih Masih ada Masih ya? merah gua masih Kalau merah. telepon Asia lama dia. Ya, sayang. Gimana? Ferdi juga kayak gitu. Handphone Asia. Tapi beneran lu pakai Asia itu? Iya. Asia smartphone belum ada, masih Asia ya kan. Sama banget lah pokoknya. Cewean. Ya, masa-masa itulah. Gua nemenin Kiki. Oh, karena tetangga lu tadi. Iya. Namanya siapa Fer? Masa mah enggak usah lah. Jangan sebut nama lah. Dia sering nonton podcast Kak Angga gua. Sering kepoin lu juga Mas Ki. Oh, gitu sih. Dia di Jakarta loh. Nah, Ki. Di Jakarta loh dia. Cocok. Jadi bos katanya. Silaturahmi lah minimal. Kok jadi ngebahas. Ada skip Kak? Skip lanjut Kak? Bahas ceweknya Iman deh. Iya, jangan. Suka cowok sekarang. Gila lu Man, lu gabung sama Ceria juga ya sekarang ya? Ya gitulah Mas Angga. Ya lebih ke reunian lagi sih sebenarnya. Oh, lebih keren Pas pandemi gini. Ya, Pas pandemi ya. jalan lagi. Karena emang awalnya udah mencar-mencar juga itu ya. Udah ya. Udah pokoknya 2010 mulai itu iseng-isengan. Habis itu vakum 5 tahunan lebih lah. Habis itu ya ada pengen balik lagi main. Kangen ngeband lah intinya. Ya udah, ngeband. Ki lu lagi. pertama kali ngeliat di main drum kapan Ki? Oh, dia masih kecil, Masih kecil waktu kan? itu. Ya mungkin pas gede Ki pinjamin banget. Iya. 6 SD ya lu ya main drum ya, masih kecil. Tanggil banget kayaknya ya kan. Iya. Zaman dulu tuh Bocil. wah pakai topi ini wah ya kan. Habis pas selesai manggung makanya permen. Iya. Ya kan. Pas sekarang selesai manggung kiri kanan cewek. Yang banyak kalau dulu cowok Ki. nyampernya, "Bang, permen dong." Bilang kan masih main drum. Sekarang habis sayang. Ya, tadi lama. Oh, sayang. Berat ya Kiki. Beda, Enggak Ki. ketemu ya. Gua dulu tuh Eh. zamannya Iman masih Oh gua terus sih. iya, Lu dong. ini kan lagi ngebahas. Ngomongnya ngadep mic dong. Nah. Zamannya lu masih kecil-kecil gitu, gua masih kecil juga. Sama dong. Gua masih kecil juga. Sama-sama kecil juga. Iya. Tapi gua belum ngeband Kak Angga. Gua Iya, nontonin iya. mereka orang nih, nontonin Iman si ngebandnya Tito. dari kecil. Iya, nontonin Tito, nontonin Nopan. Disitulah kan gara-gara pengen juga. Gitu. Kenapa Keren. kamu pengen ngeband?
Karena ngeliat lu man, Nggak lu mungkin. gua Nggak mungkin. dari dulu sampai sekarang gua terinspirasi Nggak sama lu. mungkin. Bener gua. Padahal ada yang lain loh. Ini bohong tuh. Enggak, yang pertama kali gua lihat itu lo. Di panggung besar ya maksudnya ya, di panggung besar ya gitu. Bukan Tito, bukan. Bukan. Bohong Iman, nih, karena Iman, ada gua Iman. aja sampingnya. Enggak bener ya. Tito kenapa sih nggak mau disuruh masuk ya? Kenapa? Ya? Iya, dia Nggak ada mau. drum katanya. Dia harus ada drum. Harus Kalau ada drum. mau Dia komunikasinya melalui drum Kangga. Oh gitu ya. Kalau ngomong agak susah katanya. Iya. Lu main drum itu dari kapan sih, Man? mainnya sih SD kayak bang. Sekitar SD. 6 apa kelas 3 gitu. Stone Cold. Ya, No parking Stone dulu apa Cold. Stone no parking Cold? dulu. No parking, Stone Di Cold. Andalas ya. dulu. Tapi lu kata Andi lu main gitar di no parking. enggak, belajarnya iya. Oh gitu. Tapi karena drum kosong deh main drum lah. Bukan nih, Andi bilang tukeran tuh. Sempat. Andi main drum tadinya. Habis Lu itu main ya, gitar, habis itu lu diajak pas tukeran. main ya main drum akhirnya. Gak bisa aman. Isi kosong aja. Asal jangan tukeran pacar aja ya. Waduh. Itu Multi ngeri. talent. Tukeran ATM boleh kayaknya. Tergantung sih kalau pacar nama Andi duluan. Turun dulu ke Iman. Turunnya ke Iman. Kalau dari Iman ke Andi, nah ini agak Repot, Itu namanya turun ranjang. naik ranjang dong ini. Naik Andinya kelas. turun ranjang. Iya. Kiki ini menguasai ya dunia peranjangannya hatam ya. Bukan, kadang-kadang kita juga kan bisnis furniture. gitu. Iya. Aduh kode-kode bijak apa ini? Pokoknya kalau di Jakarta, kalau Iman ini sekarang selain dia ngeband juga session player juga buat Ya. artis-artis. Enggak juga Ki. Ya, berapa artis-artis gitu kan. Terus Andi juga sama 420 ya kan. Ngikut aja kalau kita. Yang mana pokoknya ada lahan, di situ ada mereka. Ya enggak? Lebih ke Yang penting- biar hidup besok ya. yang penting cuan. Balik lagi. Oh, enggak makan nanti. Yang penting cuan guys. Jadi hubungi di bawah ini ya. Kalau mencari Iman sama Andi. Iman, Man, lu Ya Mas. lu Ampun Mas. sekarang kan dia kan jadi produser lu nih. Apa Enggak. Ki sekarang? Sebenarnya belajar lah. Belajar jadi produser. Nyoba-nyoba. Karena ada project gua setelah dari BAG itu kan vakum tuh, bingung mau ngapain lagi kan. Kebetulan adiknya Ari 420 tuh buat project tuh. Adiknya Ari Arif Lasmana ya. Akhirnya gua mencoba lah, disuruh megang. Ya belajar lah. Tetap ujungnya ke mereka juga. Ada Ringga baru Nah, datang. enggak. Terus Waduh Ringga ini. Habis itu ya lebih sini Pim. Malu. dong. Wah, dia enggak mau. Sama kayak Tito loh. Duetan. Terus dia bikin. Dia bikin solo. Hmm. Habis itu yang ngurus musiknya kalau ke gua semua. Tapi ujung-ujungnya finishing tetap Andi Aris segala macam. Begitu udah jadi lagu nih, Revisi ya. revisinya tetap ya mereka yang lebih hatam lah. Iyalah gitu lah. Belajar Mas. Belajar. Karena main Bagi-bagi. drum banyak yang jago nih. Terus Bagi-bagi. gini, Bagi-bagi. Bukan maksudnya gimana, apa yang lo alamin waktu pas lo jadi produser? Apa bedanya saat lo jadi anak band sama jadi produser? Beda, lebih tanggung jawabnya lebih besar. Terus kayak yang zaman BAG dulu kan Andi tuh isinya yang ngurus, gue tinggal terima beres sebenarnya kan. Ada beat apa-apa, udah oke Terima nih beres tek. terus Oke, dia. iya. Sekarang kayak mengayomi. Tapi Oh, bener nggak begini man? rasanya. Kalau vokalis kan udah frontman lah Ya. ya, intinya kan. Ya gue juga ngerasain kayak Andika, Ya, ya, Dide, gua gitu yang dari Lampung. Ya lebih apa ya, kalau panggung ya Pasti, dikerubutin ya. iya. Kalau drummer tuh gimana sih? Iya. Nah, itu yang mau gua Enggak, tanya. lebih kalem, Ki. Hah? Kalem. Oh, gerakan bawah tanah. Beda. Kalau Beda. Iman Kalau itu kalemnya tuh gimana gitu? Kalau turun panggung ke backstage pulang. Oh, Gitu, masa Ki. sih? Gue ini pernah punya cerita sama dia. ceritain. Kamu ikut-ikutan Ceritain. Seru ini, bagian-bagian ini seru nih. Rokok dulu lah. Guys, kalau lu bilang vokalis itu Playboy. salah guys. Salah. Drummer lebih besar, playboy. guys. Cuma drummer tuh diem aja gitu kan, diem, duduk, operasi senyap namanya guys. Operasi senyap. Kata ada nyusulin, ada nungguin di lift sampai pagi. Ngumpet di tempat gua. Kata gua, ya kayak gitulah guys. Ya itu itu lika-liki. gimana itu ceritanya itu? Ceritain man, kasih tau man. Kasih tau. Ada kamu soalnya. Operasi
Senyap ya. Lebih kalem lah enggak itu Kiki bercanda. Jadi nggak dilihat jadi, nih kalau drummer. jadi ini teman-teman nggak pernah dibuka di mana-mana kalau misalnya ini kan drummer BAG ya, salah satu kebanggaan Lampung juga satunya Amin. Sky. Musisi-musisi Lampung yang punya album yang hebat gitu menurut saya. Jadi mereka juga punya kehidupan sisi pribadi yang menurut saya unik-unik gitu kan. Kalau Iman waktu itu sempat saya dengerin, saya kan nguping terus ya. Bicarakan sama Kupingnya banyak. si dulu X-nya itu ya kan. Iya. Banyak FBI-nya dia. Jadi nggak kelar-kelar nggak. Urusannya ya. Dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi itu ya kan. Kiki yang menangkan akhirnya. Akhirnya kan gua nggak bisa tidur tuh denger mereka berantem ya kan. Akhirnya larilah ke Lucky gitu maksudnya. Maksud nggak gua mau gini, kan vokalis. maksudnya gini gitu kan. Istilahnya gue bilang, aduh ini saya nggak kelar ini kan, gimana ini kan. Sebab di situ dikit-dikit ngambung ya, namanya prahara kan. Muda-mudi ya. Prahara. Akhirnya gue jadi wasit. Ya. Sini di jam 5 pagi, kita mau istirahat. Kartu merah kamu. Jangan. Belum ya? Istirahat dulu. Oh. Nanti siang lanjut aja, kamu pulang dulu ya. Ya pulang lah gitu. Drama ya kan. kayak Kisinetron. Kok drakor Iya. bahaya. Jadi sekarang enggak guys, jadi musisi itu memang dari vokalis sampai drummer itu punya daya tarik masing-masing. Tapi lebih banyak vokalis Ki karena di depan deh. Iya. Kan Anda tahu lah. Anda jangan gitu dong. kan yang kelihatan memang vokalis. Itulah derita vokalis. Operasi senyap tadi kan. Tapi kan kalau operasi senyap kan jagoan drama gitu kan. Gimana Ferdi? Mukul pelan aja, tang. Kedengeran banget gitu kan. Iya. Mukul aja cewek-cewek langsung ngejerit. Iman. Kamu kamu jangan bohong dong. Iman. Rokok dulu. Dia punya Kayaknya- fanbase loh, Kak. Enggak ada. Iman ini agak panas dingin. Dia minta ini perlu gue delete nggak nih man? Terus aja. Kalau mereka aman, Kak. Paling ntar gua yang dipertanyakan ya kan. Nah lu Drep, lu juga playboy, lu jangan nyalain Iman juga. Kamu kan daerah sana, kamu megang tuh. Kamu jangan bohong deh. Habis manggung hilang, Kamu tiba-tiba itu anak underground, kamu itu Perdi, ya kan? Habis manggung ngilang, nyantai di pantai. Ngapain Per? Nggak ngadem aja nih angin pantai ya. sendiri kan tuh. Kalau gue tuh dulu di band paling kecil kebetulan Kak. Di Seven Sky itu. Apanya nih? Paling kecil umurnya ya kan isi umur. Jadi kalau selesai manggung itu ya udah langsung pulang aja. Kalau mereka mau main-main kemana, gue nggak pernah ikut. Fer, ini habis lebaran, habis mapan, jangan bohong. Serius Bohong gua. lagi. Serius. Yang nggak pernah nongkrong itu gua sebenarnya. Sering ketemu kok. Serius. Jadi gua pertama kali manggung sama Kleser Kang Kak. Itu di Metro ya kan, lu inget nggak? Kita Naik bus. iya naik bus sana bareng-bareng. Kocak loh. Dulu masih perjaka lah ya. Oh, Ferdi ya, udah kan? nggak? Masih. Hah? Sampai sekarang Udah. gua masih. Masih. Mungkin. Wah. Kan daerah sana Ki. Iya. Gila. Lu parah. Enggak, enak banget gitu ya. Abis kelar dulu zaman-zamannya dapat honor manggung kan enak. Langsung gitu kan? Iya. Halo. Gua yang orang sana aja nggak pernah kesana Kang Kak. Enggak, bukan itu maksud gua. Kan di situ ada pindang. Oh iya. Ada pindang, makan pindang. Lu mau kemana-mana. Iya. Lu pikir kita mau bahas PMD ya? Oh berarti emang pikiran gue yang kacau ya. Oke lanjut Kang Kak. Jadi pertama kali gua manggung sama anak-anak Seven Sky itu kan di Metro Eman ya. Iya. Ya kelar manggung ini gue ikut nih kan kenal-kenalan Samurai sama berarti ada kan harusnya. Enggak, dia Metro bukan dia. dulu. Bukan gua. Dia Despa masih cewek. Iya. Itu yang di Metro gue inget banget tuh baru kelar sakit cacar gue men kenal. Iya Kang Kak, gue dipaksain banget manggung sana pertama kali sama Seven Sky. Baru selesai sakit pula, udah tuh bolos pula. Terus yang parahnya lagi gue kenal mereka ini nih, kenal Iman sama Nopan. Mana dia deh? Lu tau nggak abis manggung tuh ngapain kami? Nyari topi miring Kang, ada yang berdua. Topi miring. Aduh kata gua. Topi miring Anak itu. baru. Topi miring. Topi miring itu ini guys, ada salah satu merek zaman dulu. Kan mungkin ini generasi milenial nggak tahu kali ya kan. Udah nggak ada lagi Udah nggak ada. Kalau figur masih banyak lah. Nah, sejenis itu. Cuman apa namanya Tapi versi lebih oldies ya. pokoknya yang terjangkau lah harganya. Habis lu minum
lo ke belakang terus ya kan, Miring. besok paginya terus ngondek di Tipis belakang gitu kan. Ya enggak? Kalau enggak salah gitu ya. Jadi lu bertiga minum topi miring tuh. Gua enggak. Gua enggak. Masa sih? Gua Sekarang cerita gua nih. enggak. Gua sampai sekarang tuh enggak pernah nyentuh gitu Kang. Alkohol enggak pernah. Terus sama di mana lagi inget gua? Kemang. Salah kamu. Nah, Kamu skip ya, salah orang. skip ganti bahasan Kang. Mau nanya apa lagi Kang? Lanjut, Kang. Kiman aja Kiman. Enggak, Dia story-nya banyak. Dia kalau nggak cewean gua nggak percaya ya kan, secara di sana ya kan. Habis itu dia nggak coba-coba. Dia tahu topi miring banget loh. Kalau dia nggak ini mah. Karena lingkungan gua emang rata-rata pada saat itu ya, sekarang udah enggak alhamdulillah. Pada saat itu emang doyan begitu, topi miring, kalau enggak tuak. Iya, Kang. Lu tahu kan minuman tuak itu kan? Lapo Di ya. lapo-lapo itu. Nah, itu. Seram dong. Tapi kalau gua enggak pernah nyentuh begitu. Ah, dia cuci Kalau tangan Iman terus. gimana? Apa? Masa-masanya dulu. Begitu panjang 2 hari ntar. Lu mulai ngerokok kapan sih, Man? Udah kapan ya? Di Jakarta kayaknya. Iya, di Ikutin Jakarta. zaman aja. Enggak. Ikutin Bagian entertain ya. Lu sempat jadi additionalnya Geisha waktu itu. Ya ganti naan aja. Enggak, Aannya kemana emang? Waktu itu dia kalau nggak salah absen umroh tuh pertama. Oh, Karena emang absen. teman juga sih Ki. Jadi ya bukan karena gue jago sebenarnya, karena kenal aja udah. Terus sama Virgin. Vicky ya. Vicky. Virgin juga, Iman. Virgin juga. Iman. Aura kasih ya. Pertama. Aura kasih pertama. Gila. Ya, menyambung hidup mas. Ngacak-ngacak dia. Dia enggak jago, enggak, tapi asik ya. Gimana? Yang ada di tempat aja dipakai. Dibikin asik Ngacak. ya namanya. Vicky sekarang sama Vicky, BAG abis itu kan. Kalau BAG mah udah terus Lo lah udah ya. nikah lo? Udah. Udah anak? Alhamdulillah anak 3. Kalau Iman kapan? Waduh. Ki duluan. Insyaallah. Makanya gua agak deg-degan juga sebenarnya bahas-bahas yang begini tuh agak deg-degan. Enggak apa-apa kan udah nikah. Itu kan masa-masa kita dulu. Kamu tenang masih remaja. Ini kan cerita dulu sih, Aman. Drep, Ini kan juga ya kan? aman ya. Ya, Ada semua tidur tuh- luar kan nih. Semua tuh punya cerita, story sendiri yang kita bisa ambil. Oh dulu biar jadi cerita yang jelek-jelek dibuang, yang baik-baik diambil gitu. Kalau Iman kan gue baru tahunya setelah waktu itu gue kira Iman nih santai. Wih, Kalem, mantap Ki, juga. Soalnya gua operasi bilangnya kan. senyap. 2016 apa ya? Kalau nggak salah ya. Ya. 2016 ya. 5 tahunan lah. Itu kalian lagi ada project apa sih kok bisa ada story begitu ya? Nggak ada. Ada nggak project ada. apa? Kan yang host ini. Nggak ada, nggak ada. Narasumbernya. Tanyanya di sana. Kita nggak Oh, bisa, iya. kita Ada nggak bisa project apa, jawab. Nam? Apalagi Ada kita project apa, host. Nam? Hah? Project apa? Ya kan kita sesama dari Lampung berteman. Dulur ya kan. Jadi di Operasi masa senyap. itu saking mungkin memang cool ya kan. Kulur ya. Ada yang baper. Bapernya baper banget dan gue tuh bisa rasain ya intinya apa namanya? Karisma, mungkin karisma. Mungkin karisma anak band gitu kan. Jadinya oh ternyata memang karismanya boleh lah ya. Nah, sekarang gue balik nih. Lo Drep ngelihat Kiki kayak mana? Ya kan, boleh Ini- dong Ki. Boleh dong. Boleh Ki. dong. Boleh ya? dong. Gue ditanya juga nih. Iya dong. Enggak, lu bukan ditanya, apa namanya? Mereka ngelihat lu kayak Pendapat. mana gitu. Kayak Pendapat. gimana sih? Sebagai Dulu lah. vokalis nih ya kan dari sudut pandang drummer, musisi ya, dari sudut pandang musisi. Ini nggak benar kalau gue ngomong bener nih. Ya vokalis Aura kan. Iya. Main di depan. Ya kan? Gila, gokil. Ngebantuin di belakang juga ya kan. Oh iya. Iya juga, dong. iya beneran. Kan kalau karisma banyak lah dari suara bisa dari lookingnya kan Iya. banyak banget. Dia ngebantuin di belakang nih. Iya. Belakang nggak bisa kemana-mana soalnya. Iya. Ngebantuin lo ya kalau dari masalah itu. Auranya menebar ya. Nah, Aura, dan kalau ya. dari kamu? Kalau Kiki ini kontroversial. Kontroversi tetap ya. Kontroversian temen lu Dika jauh lah kalau gua mah nggak ada apa-apanya. Kalau dia kontroversi terus. Koi, mana koi? Anam koi ya kan itu. Itu sih yang gua tahu. Asik juga tapi orangnya asik. Ya pokoknya kita punya ciri khas masing-masing Iya. lah intinya. Gue juga sama Iman kan
dari kejadian itu jadinya kita tambah deket lagi Iya. gitu. Yang tadinya cuman say hi doang, istilahnya kita dari Lampung yang cuman tahu-tahu cuman, "Weh mana gua manggung sini." Jadi deket, jadi curhat. Iya. Gimana selama di Jakarta, suka duka, gimana masalah-masalah hati. Oh, say. Masalah kantong curhat-curhatan juga. Oh itu jelas juga. Oh, kalau bokeh mah masalah juta umat itu. Wajib di sharing tuh kayak. Nah, dari sudut pandang musisi. Ini kan tadi kontroversial dari sudut pandang netizen nih ya kan. Sudut pandang musisi kayak gimana dari Kak Kiki nih? Kak Kiki kalau dari sudut pandang musisi ya, perjuangannya oke lah selama ini yang gue lihat ya. Gua story-nya cukup cukup ngikutin lah dari pertama dia berangkat ke Jakarta bareng-bareng Bonik ya kan, terus bareng siapa, bareng Kia ya kan, terus dia masuk ke lingkupnya anak-anak kangen band juga tuh, iya nggak sih? Iya, dulu sama Dodi, sama Sama Tama, Dodi, sama Dodi, sama Andika, Tama ya gitu kan. sama produser gitu. Ya fighter lah, Nah, Kak. fighter Fighter lah. Terus akhirnya dia bisa membooming juga ya, angkat topi dan sampai sekarang masih tetap eksis kan? Ya. Ya masih tetap eksis, tetap berkarya bareng Emang Kak kita Angga harus gitu. membawa nama Lampung. Iya. Betul lah. Nah itu yang paling penting. tujuannya Ini itu. pesannya Dang Ike juga kan? Ya kan pesannya Dang Ike. Dari mana? Dari Lampung. Mm-mm. Dari mana? Dari Lampung. Gitu kan. Itu aja. Jadi jangan lihat Lampung tuh dulu itu kan karena masih penduduknya sedikit kan, istilahnya. Ya harus ada lah yang jadi musisi Masalah kita ini sekarang itu nasional Ki, lah gitu. regenerasi. Oh iya, kita nanti mungkin 5 tahun ke depan tuh harus mikirin. Cuman gue bingung juga ya zaman sekarang. Ya. Nah, ini seru nih Kadang-kadang- obrolannya nih. Udah mulai dalam ya. Angkat dikit. Kadang-kadang gue lihat ya kan era sekarang kan gampang banget kan. Hmm. YouTube cari akses referensi mudah gitu kan. Cuman dalam artian kok belum ada gitu. Iya. Belum Belum ada ada. Gitu. regenerasinya ya. Khususnya di Lampung ya, khususnya ya. Setelah era kita nanti kita kan bakal tua juga, kita bakal masanya beres gitu kan. Ya kita tetap jadi musisi memang, cuman kan kita gak di depan lagi pastinya kan. Pasti. Kita kan nyupport orang. Ini Iya. siapa gitu kan. Mungkin di media sosial juga ya musisi-musisi Lampung gitu ya, kayak gua harap itu kayak musisi Jogja, Bandung gitu. Setelah era-era yang dulu tuh ya kalian lah, kita lah semua nggak ini lagi. Nggak ada kayak nggak ada giroh semangatnya gitu kan. Semangatnya hilang Beda ya. kayak kita dulu tahan kan studio, pengen tahu sih studio tuh kayak gimana gitu kan. Begadang sampai dimarahin mak bapak gitu kan. Lu pulang malam ya gitu kan. Nah, Sekarang udah gak ini ya. Udah, padahal aksesnya semakin mudah. Mudah. Gitu kan. Lu bisa beli alat recording sendiri. Bisa di sekarang. rumah rekornya. Bisa di rumah, yang dagang gitar banyak. Kalau dulu kan kita nggak punya uang, Repot ya. minta beli gitar nggak boleh. Nggak Kalau dikasih. sekarang kan anak sekarang kan pengen hobinya di yang penting di rumah. Iya aksesnya lebih gampang lah ya. Cuman belum ada. Mungkin nantinya kita juga ya mudah-mudahan dari podcast ini banyak yang bertanya di kolom komentar bagaimana bisa ke sini di konsultasi sama Angga, sama yang lain, sama Perdi yang di sini atau nanti pas Iman ke sini gitu. Maunya sih ada penerus ya, intinya yang Regenerasi tadi ya. karena memang musisi Lampung ini bagus-bagus. Benar. Nggak kalah sama Pulau Jawa gitu. benar. Diadu lah ya. Cuma kadang-kadang intinya kita lihat raih sesuatu tuh nggak gampang. Kayak Iman kan meski udah di BAG, kalau BAG-nya lagi vakum dia additional. Yang penting ada cuan tadi. Karena hidup di Jakarta Tahu lah. keras, ya kan? Nasi padangnya mahal loh. Kita harus punya teman, kita harus asik. Bener. Kalau nggak asik ya kita namanya hidup Attitude di berarti ya, attitude, attitude ya. itu tadi. Yang jago banyak mungkin di Jakarta, cuman attitude itu memang penting banget ya. Harus tuh skill. Tapi setuju sih, kita emang untuk musisi Lampung terutama ya, emang cita-cita kita kan itu Ki ya. Setelah kita semua waktu itu udah nih nyobain rasa Jakarta yang nggak makan, yang ngeteng, naik Jakarta sekarang kan lebih gampang, recording di rumah aja udah bisa gitu. Cuman tidak tumbuh lagi ya, nggak tahu ya, mungkin di sisi lain ada kali, cuman belum ke blow up kali ya. Nah cita-cita kita semua kan niat baik lah, pengennya ada regenerasi lagi karena kota-kota lain terus ada generasi kan, selalu ada tuh. Di Jakarta muncul terus. Ya sebenarnya anak-anak sekarang ya, maksudnya bukan gua tuan ya kayak anak-anak sekarang tuh lebih enak lah. Nggak perlu capek-capek lagi kayak kita dulu Kak, ya kan. Yang nggak usah perlu Bawa-bawa kita ke iya. Jakarta. Nggak perlu ke bisa. Jakarta Bisa. lagi Bisa. gitu kan. Bisa Maksudnya searching aja.
udah lengkap nih ya kan, Oke. studio recording udah ada, tempat bikin video segala macem, produser ada Kangga segala macem lah. Udah lengkap sebenarnya. Harusnya bisa lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya Iya, gitu kan. Apalagi platform digital udah makin banyak gitu kan. YouTube ya lu lebih gampang lah. Iya. Lebih gampang harusnya lebih inilah explore-nya lebih Mempromosikan karya sendiri lebih Iya. gampang daripada dulu ya mesti harus label kan dulu kita nggak bisa enggak kan sekarang kan kayak sendiri juga sebenarnya bisa-bisa aja. Iya benar. Betul kan Fer? Bener Oke, banget. Ferdi main video lagi kan? Oh iya. Udah ada akses ya. Apa ya? Kalau gua tuh dulu tuh gara-gara ngeband tuh sampai hancur sekolah gua. Bener. Lo hancur, Iman Hancur sekolah beneran gua. putus. Gua totalitas. Pada akhirnya Lu total banget Iya, lo baru Betul, hancur, Iman udah berhenti. Berhenti bang dari Iya. kapan tuh lu berhenti sekolah? Kan lo aja nggak tahu Gua tuh. kapan ya? Pokoknya SMA itu masih agak lanjut dikit tuh. Habis itu Lanjut dikit. ya udah karena pas ke Jakarta kan rekaman zaman dulu kan harus pilihan lo nggak bisa dua-duanya kita Iya. di Lampung lagi. Tapi lu masih selesai kan sekolahnya? enggak. Ya udah nanti kita daftar pakai. Gampang Paket C. sekarang Gua mah. tuh dua kali Karena gara-gara teman-teman ngeband. gue di Jakarta juga pada akhirnya keluar tuh. Masih tahu lu nggak ada yang nggak lulus. Ujungnya kayak mata pencarian karena mereka fokus kan di band gitu. Sayang kalau tanggung kalau menurut gue ya, apalagi gue mana anak kayak Andi, ya semua anak band lah. Kalau udah nyemplung, kalau lu tarik lagi udah basah gitu. Jadi tanggung, ya lebarin aja. Tapi kan ada hasil, intinya kita Insya Allah semuanya ada. di situ ya. Walaupun gini loh, intinya musisi ini apa sih? Orang tua kan bilang, lu nanti masa tuanya gimana? Gitu Mau kan. jadi apa lo gitu Mau jadi kan. apa loh, itu yang ditakutin sama orang tua kita dulu gitu kan. Karena ya yang penting kita pandai-pandai cari relasi, bergaul, kita attitude kita jaga. Istilahnya kita berbuat baik, pasti hasilnya nanti baik. Ya kayak Iman kan di Jakarta, waduh jobnya padat guys. Kalau nggak covid ini, waduh luar biasa, susah ketemu Susah Iman. ketemu Iman, benar. Setuju gua. Main di mana-mana gitu kan. Dan dari situlah masa produktif kita manfaatkan untuk menyisihkan nanti Ya. buat usaha. Iya. Betul, lah, iya, Nabung, benar. buat kita Itu bisa benar. usaha. Itu aja. Setuju. Jadi kurang-kurangin topi miring rap. Gara-gara lu nih Man. Habis apa ambil dulu ya? Apa boleh ya sih? Boleh ambil aja. Boleh ambil aja. Boleh. Ini podcast Ini di skip dulu berarti ya. Habis Enggak guys, lah. iklan guys. iklan. Nah kalau Ferdi sendiri, gue mau tahu kenapa Buka. sih Tek gitu, ketok aja. Salon Sky itu waktu itu maksudnya kan udah di Jakarta juga kan? Iya, heeh. Kenapa sih malah memilih pulang atau terima kerja atau gimana di sini gitu? Kayak kan karyanya bagus-bagus juga tuh. Waktu itu pernah ketemu gue di Mantap Iya. Antv zaman itu Iya. kan. Dikasih satu cuma. Waduh. Terus Salon Sky itu Iya di Antv ya waktu itu ya pernah. juga sih sempat kita promo-promo radio lah, udah sempat bikin Sempet bareng video belum klip reporter sih juga. ya. pernah Iya kan? bareng Iya mereka. kan? Dia Pernah mereka ya? juga kita promo di TV, dia promo juga. Iya. Tapi Di NTP. apa namanya waktu itu habis itu gua gak ketemu lagi sama mereka gitu kan di promo TV. Kenapa tuh pada pulang ke Lampung waktu itu? Ada sedikit permasalahan internal lah gitu. Mhm. Gitu. Waktu itu seinget gua nggak lama Seven Sky promo-promo bla 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 segala macem. Nah, gitu. Orang tua Riva meninggal kan, meninggal sih. Mungkin si Riva lebih memilih pulang ke Lampung karena mau ngurusin ibunya, adik-adiknya juga masih pada sekolah gitu kan. Dan akhirnya Puji nyusul pulang gitu kan, Puji nyusul pulang. Dan yang tetap stay di sana itu gua Kangga. Gua tetap fight di sana sama teman gua, manajernya Pamungkas kan. Gua sempet ngekos bareng dia. Gua sempet main-main di event juga kan, di sana kan main di event. Gua sempet main di klub juga sempet. Terus gua dapat kabar juga bokap meninggal. Udah kita pulang semua ke sana. Kayaknya karena Salon Sky nggak dilanjutin. Terakhir-terakhiran tahun berapa kita reunian Kak? Andrea waktu itu Andre kerja di Jakarta. Dia jadi di mana sih? Di Ibanez ya. Jadi sales marketingnya Ibanez dia. gitar. Tuh. Oh jadi permasalahannya teman-teman kalau kalian tahu dengan Seven Sky atau Salon Sky itu kenapa pulang ke Lampung karena awalnya ngurus orang tua. Karena faktornya lebih ke keluarga lebih sih ke keluarga, sebenarnya ya, gitu. itu memang pilihan lagi sebenarnya dilematis sih. Memang kita kadang-kadang harus ada yang dikorbankan, tapi memang benar-benar ya
sekarang ini anak-anak tetap bisa ngumpul. Masih komunikasi. Terakhir kan kemarin ketemu pas kita buat drum ya. Iya. Ada si Riva, kebetulan si Andri udah balik duluan ke Jakarta. gitu. Oh, dia masih di Banes. Masih. Masih. Masih nggak ya? Masih. Masih ya. Dia jualan lahan juga kayak jadi bos ini dia. Bos Jadi tanah. bos tanah dia kayak di Bogor lagi. Lebih cair ya. Iya, lebih cair dia. Ya punya jalannya masing-masing lah intinya Ya, kita. gitu. entrepreneur lah, businessman, ya kan? Ya harus ini dong, harus jadi orang kaya lah, ya kan? Biar bisa bantu orang. Kenapa sih Karena harus hidup jadi kan orang terus kaya? berjalan. Iya. ya kan? Betul, Bener. betul. Harus Kalau jalan. gue sih gini ya, kalau gue sih mikirnya gini, gue dulu itu pengennya memang cita-cita gue dari kecil jadi penyanyi. Seli Jakarta kenyataannya berbeda, memang agak susah. Karena gue mungkin gue orang yang sejuta kali pengen jadi artis gitu kan, banyak banget gitu ya pengen jadi. Akhirnya gue berpikir, udahlah, gue jalanin aja gitu. Bener. Dan gue juga nggak nyangka itu juga bakal di lagu Jadi, pertama tuh booming ya. gitu kan. Karena dari gue bawain lagunya Dodi juga waktu itu banyak juga yang nggak booming kan, artis-artisnya ada beberapa doang gitu kan. Ya mungkin hokinya, terus keberuntungannya, usahanya di situ. Jadi gue nggak pernah mikir gue tuh pengen jadi artis loh gitu. Gue pengennya kerja aja, udah. Ini Menghasilkan lah ya. nyanyi ini kerjaan gue, udah gitu aja udah. Iya, Setuju bener kalau sih. Intinya sih nothing tulus lah ya intinya kan. Jangan terlalu. Tapi ada rencana reuni nggak? Nah, Nah, bikin kemarin kan udah ketemu tuh sama Iya. Riva. Mana lagunya? Insya Allah. Kan rencananya kita mau ini nih Ki, anak-anak apa komunitas kita nih Cluster nih pada pengen bikin apa kompilasian Iya gitu dong, kan. harus gitu dong. Apa kita kan generasinya mungkin udah banyak yang kerja, terus biar anak milenial sekarang itu ya kita sih masih masuk akhir milenial ya, masih masuk kita dimasuk-masukin lah ya kan, akhir generasi. Nah sekarang yang lahir tahun 98, 97, 2000 kan udah pada gede-gede nih. Ya, mereka juga harus tahu Lampung tuh punya musisi-musisi selain apa namanya Kangen, Jodaun, The Potter, masih banyak lagi musisi-musisi yang ya kayak Jenderal waktu itu kan, kayak BAG juga, terus kayak Salon Sky, banyak yang udah ada di TV guys. Cuman pilihannya mereka pada saat itu dilema antara terus atau bantu keluarga. Akhirnya nggak dilanjutin. Gitu. Ada yang ke situ, ada yang masih jalan di musik. Kayak gua akhirnya diculik Kiki permanen gitu kan. Udah diceritain tuh belum sejarahnya belum? Apa itu? Kita yang nanya dong. Apa itu? Kenapa bisa masuk? Iya. Udah sih selentingan. Selentingan sih Kan udah. ada pas ada kikinya nih. Selentingan. Ya kalau dulu sih gue sih nating tulus aja enggak ya. Nating Kita tulus. sama lah kayak kalian iseng-iseng aja gua nongkrong di sini, bikin-bikin Potter yuk, enggak bikin-bikin iseng-iseng. Ya awalnya sampai akhirnya jalan sampai sekarang gitu aja. Maknanya malah jadi berubah ya. Maknanya berubah. Tapi kita mau balik lagi. Kita mau main Melayu lagi nih. Balik lagi. Kita kangen sama Iya. sama musik seperti Kayak itu. gitu ya. Rencana kapan Ki? Ya habis lebaran ini. Sebaran ya, gas. Tapi Kita dari ini jadi ya, hostnya nih. oh gitu ya. Ya Ki, tanya Ki. Tapi Melayunya versi-versi sekarang. Kinian lah ya. Sama kalau ada yang bayarin nih Ki ya. Iman produsernya siap nggak, Iman. Iman Aduh, siap kok Iman. saya? Siap ya. Enggak lah, nanti Beli kan rokok ada aja. nanti kan kita jalan kan ada Iman yang bantuin drum, ada Perdi yang bantuin Kita drum. saling Ya nggak, karena Ki? orang Lampung Iya. kan semua. Apa kalau gua sih targetnya habis lebaran ini masuk rekaman. Langsung. Dan gua ada project juga nih sama Babang Tampan. Bikin satu single 2 babang judulnya. Nanti dong podcast Ya. dong 2 babang dong. Harusnya begitu. Susah sih artis Dianya ya. superstar ini susah ya. Ampun gua ya kan. Dia kemarin telepon gua, Andika. Lu nggak balik-balik, gimana sih proyekan kita tuh gimana? Balik lo habis tuh. Ya udah Koin, nanti gua balik habis lebaran. Ya udah tak tunggu ya katanya. Susah bener dikabarin, gue udah di Lampung. Iya, bentar ya, gini. Ya udah, kapan? Tanggal berapa mau masuk studio? 21, nggak dibales lagi. Sibuk mungkin. Sibuk enggak, dia ngurus anak sekarang. Tapi jauh juga, dia kan di Pesawaran kan. Persewa Pesawaran sih. Pringsewu. Pringsewu. Sebelum Pringsewu apa yang namanya, Woy? Pesawaran lah. Ya pokoknya nanti Jumat
katanya mau track Rekaman di record, mana? Di studionya? Ya di mana aja lah yang ada studio gitu kan. Yang penting ngambil take vokal dia. Habis itu dia mau pergilah. Karena yang penting gue udah dapat sampel vokalnya dia. Iya. Nanti kita bikin video klipnya. Iya benar. Pokoknya ya walaupun kedua babang tapi nggak ada vokalnya Andika kan lucu kan? Iya nggak Dua duo babang dong. itu pencetusnya Kiki. Gua. Jadi ceritanya itu Fer dari jauh hari Fer dari 2018. Lama dong. Udah lama. Kita ide itu karena dia kan dipanggil Babang Tampan sempat marah, ya kan? Kance sempat marah, nggak ce, ya kan? Gue bilang ngapain marah? Ya kan doa orang udah Babang Tampan. Terus juga ini ya alhamdulillah rezekinya Babang Tampan sekarang disebutnya gitu kan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dari situ gue bilang pas dia kita bikin aja yuk 2 babang boleh juga kata dia kan 2 babang mantep ini ya kan hanya karena guanya juga di Jakarta sana terus dia gua lihat itu trafficnya dia tuh bolak-balik kayaknya baru kesampaian di 2021 Iya, ini benar. pas Covid kemarin nih Dik lo ngapain Agak renggang lah ya. ya udah bikin aja 2 babang ya udah gue udah bikin musiknya semua tinggal take vokal lagunya Andika banget lah pokoknya Andika banget boy ya kan Dua babang. Patut ditunggu nih ya. Patut Tungguin. tunggu. Kita tungguin. Keren. Keren. Apa lagi nih kita buat? Berarti mungkin. Ya kan apa namanya? Ya nanti semuanya kolaborasi lah kita semua kan. Ya saling apa ya? Saling ngedukung ngapain nongkrong terus gitu kan Ki maksudnya kan nongkrong kalau di Deja Daun udah jadi produser Bang Tulip bagus lah gitu ya pokoknya musisi Lampung ini memang harus dibangun kembali nih kan harus Kita juga yang gerakin. nggak Ya, bisa dari kita juga biar gitu apa kan ya. generasi mencontoh kompak gitu kan generasi sekarang gitu kan band Lampung masih walaupun jauh ketemu kumpul gitu kan. kumpul eksis. Kumpul juga bikin karya ya kan. Nah itu maksud gua yang apa? Yang Kumpul bikin partai musisi PMS loh. Kan ada partai musisi Sumatera PML musisi Lampung. Gila. Boleh. Kapan mulai? Kita jadi anggota aja gitu. Yang Tetep jadi ketua ya. yang tua-tua aja. Kita kan masih kecil di sini. Ya kan? ketuanya adalah Babang Tampan guys. Ketuanya Babang Tampan. Ketuanya Babang Tampan. Aja tunggu perintah. Ya nunggu kabar aja. Kabar aja. Siap gerak. Siap gerak aja pokoknya. Iya tapi ya gua sih kalau dari gua agak miris memang ngelihat generasi selanjutnya itu memang kosong gitu loh Ki. Kayak nggak ada tapi nggak kelihatan mungkin karena sendiri kali kan. Mainnya TikTok. Belum juga kalau kita kan nggak ada zaman TikTok dulu nggak. Iya, kita dulu ya Asia tadi kan SMS kalau nggak telepon, nggak ada pulsa nggak SMS nggak nelpon, pakai telepati. Jadi sekarang mereka berkarya ngedance itu upload viral. Iya. Ya kan? Gitu. Jadi malah talent yang sebenarnya yang bisa nyanyi, yang bisa main musik itu nggak tereksplor. Gini man, sensasi apa prestasi man? Prestasi. Nah, prestasi, why prestasi? Kalau Tadi kita- prestasi kan kayak menurut gua ya lebih dikenang kayaknya. Iya. Prestasi buat prestasi apa? Orang selalu ingat. Kalau sensasi sekarang banyak tuh. Iya, orang gampang lupa malah ya. Banyak juga gitu. Ini yang salto kemarin ke jurang Ada mana lagi gitu, yang yang salto mana gitu? jurang dari mana? Iya. Lebih itu. Ya, gitu. mohon maaf ya kayak KKY kan juga kan Sebentar. sebentar. Dan nggak punya karya kan. Ya kan ya punya karya tapi memaksakan kemarin itu kalau gitu. Bagus. Cuman dari sensasi. ya, Sebentar itu doang. Sebentar. Bener-bener. Nggak bikin karya baru pas bikin karya pas jadi penilaian dia bikin karyanya jadi kurang terapresiasi dengan baik ya kan. Lu gimana Drep? Prestasi sensasi? Prestasi dong. Sensasi gua. Wah, seru nih. Prestasi dong. Kalau prestasi itu ya bener kata Emon tadi banyak dikenang orang ya. Maksudnya ya lu dikenal tuh ya karena keahlian lu gitu kan. Misalnya kayak Iman gini kan dikenal sebagai iya. Belum lah. Ya contoh aja. Kalau gua kan nggak bisa jadi contoh. Contohnya yang deket-deket aja nih kan. Ya, tidak untuk sendiri, buat untuk orang lain. Ya benar. Bener-bener aja lo ya kan. aja nih. Kalau kaki kiri udah tahu dia jawabannya apa. Kalau gua di Indonesia yang lebih terkenal adalah sensasi. Nah,
Tapi prestasi kadang-kadang kita agak miris ya. Indonesia ini kok yang gua latihan setengah mati gitu kan. Perjuangan gua luar biasa lah. Apresiasinya kurang. Orang nggak tahu Ki ya. Giliran ada sensasi sedikit, berantem, ribut-ribut, ya kan cepat di media sosial. Karena yang jadi tontonan orang yang begitu-begitu. Tapi intinya gini lagi, kita hidup di Indonesia gitu kan. Toh kalau gue bukan sensasi, speak up nggak? Kalau gue lebih speak up ya kan, gue bisa mempertanggungjawabkan omongan gue, walaupun kadang-kadang dicibir dulu, gitu kan. Itu udah resiko. Namanya orang berani speak up. Ya pasti ya kan, ada yang benci, ada hatersnya. Cuman ya kita imbangi dengan karya. Kalau misalnya kita lagi menilai sesuatu nih ya, kayak penggiat-penggiat media sosial itu kan karena berani speak up. Betul. Gitu kan, berani speak up, mereka berbicara, jadi kontroversi. Nah jadinya terkenal gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada karya, lu nggak ada isi juga, sih sebentar, pasti sebentar. Gitu. Karena sekarang orang lebih artinya sebenarnya lu lebih ke apa namanya, lebih ke karya ya kan, lebih karya. Tapi memang kultur di Indonesia memang iya kan, lebih kayaknya lebih ngelihat yang gampang dilihat aja gitu. Ditonton orang. Tapi perlunya gini, ini kan membangun suatu misalnya gini, lo bisa bikin sensasi, jangan kayak lo bantu orang gitu kan, bantu orang, dilihat orang, oh apa sih jadi pembicaraan, hal yang membagi-bagi kebaikan gitu. Sensasinya itu bukan yang baik gitu loh gitu ya. Intinya boleh contoh misalnya lo punya duit lebih dikit, lo sedekahin, orang merasa terbantu. Terus kalau di dalam kata orang, wah pasti ada, wah riak nih orangnya kan, pamer nih gitu kan. Kalau menurut gue sih biasa aja, biarin aja duit dia gitu kan. Dia mau bagi kemana juga, yang penting itu kan menggerakkan hati orang biar yang lebih kaya nyumbang juga gitu, manfaatnya itu. Tapi kan orang nggak mau nilai itu sebenarnya, wah pamer gitu kan, wah gini gitu. Mikir negatif aja udah. Nah Indonesia itu memang kultur kita tuh dapat netizen kita dapat anugerah enggak? Dari anugerah apa? Anugerah kita di media sosial Indonesia, netizen kita tertidak sopan se-Asia Tenggara nomor 1. Netizen kita ya. Kompak dong berarti kayak netizen kita nih ya. Jadi lu pikir kalau Korea ada masalah gitu kan, artisnya yang nyerang Indonesia, India Indonesia. Dan itu tidak sopan, sangat-sangat mungkin orang-orang luar juga agak terganggu ya dengan komentar miring netizen kita. Tapi itulah budayanya gitu kan. Kadang-kadang kan lalu menjudge gitu kan. Lu begini, makanya kita udah dapat nomor 1. Makanya lu besok berantem ya. Sensasi. Gue berkarya aja lah. Habis itu lu main drum ya. Berkarya aja namanya. Enggak untuk diri sendiri ya, buat orang lah. Iya. Sambil belajar juga kalau menurut gue sih. Ngulik yang kayak gue main drum aja. Kayak kalau main drum aja segitu aja kalau guanya. Gue coba ngulik hal lain lah. Bisa dikejar lah ya sama orang. Apalagi zaman sekarang kan, yang muda-muda pinter-pinter semua. Udah ada yang produser ini, kita belajar lah. Ilmunya ya dari yang atas-atas tadi, senior-senior. Sekarang lo naik kelas, kalau boleh tahu dekat sama siapa man di Jakarta? Nikita Mirzani. Mau lo mau? Gue tahu juga. Tatonya banyak juga. Sama juga itu kayaknya ya. Gue lebih dekat ke drum. Frekuensi ya. Iya. Lagi hobi ngumpulin lah Ki. Dulu yang menurut gue foya-foya nih. Zaman dulu, sekarang baru ngumpul-ngumpulin lagi lah. Hobi baru aja lah. Enggak gue tanya, lo deket sama siapa? Yang kemarin itu yang telepon gue tuh. Bukan. Udah enggak lagi. Hah? Udah lama. Guys, lu lihat ya. Bisa aja kayak gini. Pancing, lo kepancing lo. Harusnya lo iya aja man, biar cepet. Biar seru aja. Berarti yang gue kenalin selama enggak setengah, vokal gue keras. Oh iya. Kan? Kalau gini pecah nanti. Tembus ya. Guys, jadi udah 2 kali guys selama kena di Jakarta dari 2016. Udah lama tuh Ki. 2 kali atau 3 kali itu ya. Oh, udah lama, terakhir itu ya yang itu ya. Iya lama. Nah, gua kira lu jadi emang itu ya kan. Tidak lagi. Udah libur-liburan. Jadi manggung maksudnya Mas. Iya jadi manggung. Jadi kemarin tuh vacation bareng gitu-gitu. Oh iya. Vacation bareng itu Papa liburan lah. Oh iya, ya refreshing lah ya. Gua kira hampir jadi berarti. Hampir, Hampir Davidson. Kalau
Kalau kata Dika. Babang. Jadi sama yang mana sekarang? Ada. Mereka Tama, Pearl gitu. Tapi Endorse kan, ya? enggak kan drummer ini kayak gini Ki, ya kan. Kalau main drum itu dia kan posisinya udah pas di situ tuh. Pas ketemu vokalis cewek Iman deh ini yang terutama. Kan dia main sama Aura Kasih itu kan, seksi banget gitu kan. Pasti lo ini kan, ya kan melirik terus kan lo. Dulu Mas, iya, dulu masih muda kan. Ngaku aja sih man. Iya, aduh. Iya. Gue lebih ke ikut aja mau diapa lah gitu. Maksudnya mak ngiringin aja. Gua kota mana tuh beliin gue ya? Yo temenin. Jadi adik-adikannya ya. Jadi Enggak lah, kan adik-adikannya. lebih tua ada. Iya kan jadi adik-adikannya ya kan. Iya. Bawa tas aja. Iya, jadi adik-adikannya. Bawa tas. Kemana kak? Sini yo ikut. Kalau lu Biar kenal sekarang, sama yang lain. kalau Ferdi sekarang menggiat media sosial juga kan ya? Apa untuk bikin Dia main 19 project dia. Dia, Ki. video, iya Videonya. penggiat media sosial Nah, sama ya kan? iya. Media YouTuber sosial kan lah YouTube. jatuhnya. Jadi produksi apa aja? Boleh diceritakan siapa tahu kalau- ada yang mau menghubungi. Iya Oh, dong. Silakan hubungi. Testo project kemarin dong. Ya kemarin terakhiran bikin apa? Yang drummer itu Iya, apa sih drummer-drummer kalian bikin apa Clasher sih ya? drummer itu? dan benar Clasher ya. Jadi ceritanya awalnya Ceritain, dia produsernya. bukan si Ferdi nih. Ada pencetus. Idenya Man, iya, Ferdi. Be. Buat cover yuk. Ayolah, tapi kenapa enggak kita lebih luas nih? Covernya keren ke lagu-lagu sendiri. Lagu sendiri. Lagu sendiri. Band sendiri Band gitu. sendiri. Ya Clasher juga tapi tidak menutup kemungkinan yang lain karena kita Iya. balik lagi mau trigger yang lain. Iya. Kayak Ringga akhirnya kemarin udah lama gak main drum dia keluar juga DW-nya. Akhirnya keluar juga. Gila pakai DW gitu. Gue pengen gini ya, kita musisi bikin web series kali ya. Iya yuk. Yuk. Ada videonya. Orang Ayo. video. Ya maksudnya gini, kita Andika, gua, Iya, iya. Dide, Bisa. Angga, lo pas ini ya kalau lo ada waktu 3 hari pulang Bisa. ambil scene. Iya, Maksud bisa. gua tuh benar-benar diseriusin gitu. Bener-bener. Jadi web series. Hmm. Jadi kita nggak sekedar kita belajar juga gitu ya. Kita perjalanan Belajar, apa musik gitu. Pengennya sih gua begitu ya. Karena sekarang udah kalau zaman dulu emang susah lah kita buat video harus ke siapa. Sekarang Iya. Ferdi video dengan kualitas yang bagus. Yuk, Ya, bikin insya Allah, skripnya. insya Allah. Guys, Nah. itu mantep tuh. Thailandnya udah Ya. banyak sekarang. Urusan skrip, storyboardnya dulu, gampang gitu. Iya. Sama Diko story-nya. Maksudnya cerita, ide Iya, cerita Iya. dan dikembangkan. Idenya kan jadi dari skrip. lo, ntar kita kembangin bareng-bareng. Maksud gua gitu tuh kan bisa. bikin tontonan nggak hanya musik aja, di dalamnya kita kemas musik, Iya. lagu-lagu kita gitu. Ini idenya spontan nih guys ya. Iya. Tapi Jadi keren kita- sih bikin web series tuh Kalau keren. gua terakhiran kemarin itu ngerjain, lu sempet lihat gak sih Kak, Lampung Local Heroes Mm-mm. yang kita buat apa bareng Andika juga, terus teman-teman budaya, anak-anak etnik, Oh, ini anak-anak semua dilibatkan. anak-anak tarinya, terus ada yang dari busana. Itu kita cover lagu Selamat Lebaran Ismail Oh, Marzuki. nonton tuh gue. Iya. Jadi dari sisi budayanya masuk semua tuh. Ada ya. Iya, dari musiknya, dari tarinya, dari busananya. Nah, itu alhamdulillah dapat apresiasi lah dari wakil gubernur kita Bu Nuni kan. Nah, insya Allah setelah ini kita bakalan tetap jalan dan bakal melibatkan teman-teman yang lain gitu. Kemarin gua sempat ngobrol-ngobrol tipis kalian halal bihalal. Itu kita bakalan nanti ngerjain ada satu projectnya orang fashion show tuh Bang Haris namanya. Dia itu busananya Bang udah dipakai di mana-mana. Lampung khususnya, maksudnya desainnya ya. Desain Lampung gitu, itu udah dipakai sama Jennifer Lopez buat video klip. Maksud gua ternyata kita ini bisa go internasional lewat budaya. Gitu kan bisa banget. Karena kalau misalnya kita pakai yang udah kan, maksudnya kalau di musik kan kita biasa yang standar lah. Kita kiblatnya keluar kan, itu malah susah. Yang lebih mudah itu ya kita angkat budaya kita sendiri ini. Contohnya ada teman kita Wisnu, tahu nggak Kak? Basisnya Koin. Si Wisnu itu kan udah nggak main bass lagi tuh. Dia nari sekarang Kak, main kulintang, nari itu udah ke 30 negara. Bawa etnik Lampung itu sendiri. Oke. Artinya bisa ya. Nah, bisa artinya kita tuh berangkat dari sini bahkan mau go internasional pun itu regulasinya udah ada gitu, udah gampang Ini kalau sebenarnya. ide gua itu kan bisa dimasukin unsur-unsur itu. Contoh, anak musisi Lampung ini bagaimana perkembangannya musik-musik tradisional etniknya Lampung gitu kan. Ya kita pulang ke Lampung, ada siapa, Andika perannya jadi siapa. Sambil memperkenalkan itu. Ya kita tetap ngeband secara ngeband gitu. Cuman kita
kunjungi itu ya bisa dibikin cerita. Maksud gua itu akan bisa menjadi tontonan orang-orang Lampung ya, yang pengen ngelihat, ternyata si Iman gila ya kan. Iman bisa jadi ini, Andi jadi ini ya kan. Nah, begitu. Jadi ada sisi yang orang lihat Lampung budayanya diangkat ya. Kita bikin cerita budaya tapi dikemas secara milenial. Jadi kita di situ bisa menarik penonton-penonton anak-anak nge-grab anak-anak yang di usia yang 20, 18 gitu kan. Ya, banyak banget lah penggiat-penggiat. Sebenarnya bisa banyak yang bisa dieksplor bro, cuman kita memang butuh duduk bareng. Ya itu tadi Ki yang harus sih menurutnya ya duduk bareng lah ya, biar jadi open semua kan ketahu. Nah tergantung aja tinggal mau apa enggak yang lainnya kan gitu. Kalau gua rasa sih mau Pasti lah, mau, kalau ya. rame-rame pasti mau lah. Istilahnya kita ya kan di situ kan nanti skrip itu dibikin cerita bagaimana kan nanti kan ada ahlinya kan kita ini. Terus kita bisa dibantu juga dengan pariwisata Lampung secara support tempat gitu kan. Jadi kita nggak perlu sewa tempat yang bagaimana gitu kan, udah ada gitu. Pasti Provinsi Lampung pasti ngedukung. Gue yakin ya Pak Edarwan, insya Allah ya. Ayo Dibantu nih Musisi Lampung nih Pak Edarwan. Kalau saya manggilnya Kak ya. Kak Edarwan. Orang dekat Ujungnya ya. balik lagi untuk Lampung. Ya karena dari masih saudara sama Firman itu. Jadi itu Kak Edarwan kepala dinas itu masih kerabat kita. Jadi dari papanya Firman, gitaris. Kan Firman kan Kiai Firmannya sepupuan kan. Jadi di situ nih teman-teman Lampung ini bisa terus berkreasi gitu kan, membawa nama Lampung, budaya, dan kita bisa menarik wisatawan dari luar. Karena pantai bagus-bagus juga kan. Iya dong, banyak kan. Ya potensi semenjak bisa ada digali. tol nih orang-orang Palembang Mainnya kesini. Karena ini peluang ini. Diberdayakan lah, nggak usah cari orang lain. Nih anak-anak musisi Lampung yang keren-keren ini. Mantap. udah lengkap lah kita. Iya, udah lengkap. Tinggal Gampang sih iya. juga sekarang. Gue tadi tuh nanyain drum itu kayak gimana? Kau Oh iya. belum kelar loh. Kelar ya. Lupa lah sampai mana tadi. Niatnya Fair sih cerita. gua DM-an sama Iman tadi Kak. Lu nggak punya nomor gua ya, kurang ajar. Gua segan mau minta nomor lu, Man. Ada. Gue segan mau minta nomor. Ntar kayak, siapa lu? Nggak, jadi gue DM-an sebelum balik lah kita buat apa? Buat cover drum yuk. Outdoor aja niatnya. Tadinya cuman gue berdua doang tadinya. Cuman gue pikir lah kan ini ada grup Clasher, kenapa nggak teman-teman drummer Clasher juga? Idenya tuh outdoor Kak. Out of the box lah. Ya kan? Cuman kok makin kesini makin mengkerucut kok. Kayaknya susah banget teknisnya, mikirin Kita-kita aja audionya, cuma, mikirin propertinya. Aduh, ini Teknis kayaknya drum paling susah soalnya. Iya. susah kan kalau cuman mau ngambil bocoran dari kamera doang aneh suaranya. Iya, Ya micingnya. udah ya. akhirnya kita di studio bareng Ringga ya, bareng Ringga Petok. Jenderal, ada Indra. Alias Apa nih di sini Indra- namanya? Indra alias. Betok. Indra Betok alias Nopan. ada Nopan dari Flat. Ya kita juga beruntung juga dibantu sama Om Budi ya. Om Budi ya. Om Bora Budi. Mas ya tempat untuk record. Kemarin mereka drum. di studio Om Budi suara Mas. Dia support juga Ki Support full dia. Mantap. Video disupport sama temen-temen 19 Project, audio ya, studio. Studionya Om Budi, Om Budi, alat-alat rekaman alat-alat. semua di sana semua tuh Om Budi. Ya bareng-bareng aja ngangkatnya udah. Betul. Iya. Karena tapi kita juga pengennya nggak cuman untuk Clasher-nya aja sih drum. Nextnya kan si Ferdi pasti ngerjain juga untuk drummer lain lah. Iya. Drummernya coba lah gitu. Kalau lebih luas ke band kan lebih ke Clasher lah nanti. Iya. Gimana. Ya biar tumbuh ya Mas Angga. Iya. Sayang main drum kalau setengah juga kan. Sebenarnya bisa menghasilkan juga. Sebenarnya kalau Niatnya sih serius. pengen nge-trigger temen-temen juga gitu kan, maksudnya apa sih? Udah ayolah nih di Lampung ini udah lu tuh udah nggak usah repot-repot lagi lah mau ada keluar fasilitas gitu, fasilitas sudah lengkap ya kan. Tujuannya baik Iya, sih. tujuannya gitu kan. Sama kayak Clasher lah. Iya. Kita tujuannya Clasher kan biar regenerasi ada ya di drum mungkin untuk pihak belakangnya nih. Ayolah gitu. sektor belakang. Sebenarnya di belakang Lampung main. juga ada komunitas drum itu lah, Druko. Iya. Nah itu. Jadi intinya maksudnya kayak gini loh. Oh, drummer juga bisa berkarya loh bisa. gitu. Kita nggak cuma duduk belakang main drum gitu loh. Jadi kita juga bikin karya terus, aktif juga Aktif loh. terus, continue terus. Walaupun di band lagi pada saat ngeband kita duduk di belakang nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi
pergerakan kita tuh ada loh Pergerakan gitu. senyap tadi ya kan? Operasi senyap. Operasi senyap. Operasi senyap. Karena yang ngumpulin kayak Ringga kan kita udah lama udah Lebaran tahun lalu ya kita nggak kumpul. Iya. 2 tahun lalu nggak kumpul juga, baru tahun ini kumpul. Kenapa nggak kita buat apa yuk? Gitu. Kumpul drummer, ya Ringga bisa main drum lagi tuh kan. Dewe-nya Bahagia banget ya kan. Gue gak usah main Dewenya- lah katanya. Ya nggak jadi berarti. Dewe-nya jauh lu bawanya dari Surabaya lu. Surabaya, akhirnya main lagi kemarin. Gue juga sebenarnya nggak mau in frame tadinya kan. Nggak bisa, Iya tapi- sebenarnya gue udahlah gue di males belakang ya, aja lah teman-teman. Eh, Tito aja nggak gitu. diajak. Tito nggak mau, nggak mungkin kita nggak Dia. ajakin. Dia ke podcast ini aja gak mau. Iya, nggak mau dia. Ya nextnya tetap jalan sih, kepengennya. Tapi sebelumnya kan Tito udah juga. iya, pernah udah juga. bikin sendiri Udah sama bikin ya sama kita. Iya makanya gue bilang kayaknya harus Tito kayaknya harus sendirian deh. Iya. Lu kalau mau podcast dia kesini juga harus ada drum. Oh gitu ya. Bicara Iya sama bicara, ya komunikasinya melalui Jadi drum. gimana tau gini Iya. gitu ya. Jadi lu masuk di dalam drum. Kalau enggak gue Dalam jadi bass drum drum ya? digebuk dong gue sama Tito. Nih terakhir nih buat nutup podcast kita nih, obrolan kita nih. Apa sih yang lo harapin dari Lampung di masa yang akan datang? Nah, Dari Ferdi dulu. Ferdi dulu, Fer. Kalau gua sih harapan gue yang pertama itu ya teman-teman penggiat sosial, teman-teman musisi, teman-teman budaya, ya kita kompak dulu deh gitu. Iya. Ya kan satu visi misi dulu deh gitu kan. Karena kita berkaryanya di sini men. Ya ayo dong kita bangun Lampung nih bareng-bareng nih. Beneran deh kalau misalnya lu jalan sendiri-sendiri pun itu bisa. Bisa banget ya lu jalan doang. Ya kan beda kalau kita bareng-bareng kan kita bisa lari nih, bisa estafet ya kan. Kekurangan yang lain tuh bisa ditutupin sama teman-teman yang lainnya. Ya saling support aja lah Kangga. Itu harapan gua, sama-sama saling support, jangan ada gap, jangan ada fitnah segala macem gitu. Udahlah. Teman-teman berkarya ya udah didukung, disupport. Udah itu doang sih kalau gua. Yang penting itu gua kompak dulu aja nih teman-teman Lampung nih. Semua bisa Ya, dibicarain. iya lah ya. semua bisa dibicarakan lah gitu. Aman lah insyaallah. Insyaallah aman ya. Insyaallah aman ya. Lo man. Kalau gue sih lebih ya balik lagi Mas Angga. Kayak regenerasi band karyanya nih. Iya, iya. Yang sudah tidak muncul lagi kalau menurut gua. Iya. Pengennya kan ya kita akses zaman sekarang kan udah gampang YouTube. Sedangkan Udah Lampung lebih Jakarta gampang tapi kok nggak kelihatan Nah, gitu ya. itu. Gitu, iya. Fasilitas ada, rekaman produksinya sendiri bisa di Iya. sini kan. Akses dekat kita ke Jakarta. Cuman nggak ada lagi nih sama gue setuju sama Ferdi tadi gap-gapan tadi nih. Yang kayaknya udahlah udah pada tua kali udah gak nyari skill lagi gitu. Ya kan? Malah yang anteng itu zaman-zaman kita clasher ke Iya. belakang itu kan militan banget kan. Bodoh amat. Bodo amat gitu. Karena Pada ujungnya iya, sebenarnya di situ tuh kita udah mulai ya Nggak kayak kita diterusin udah ya. start ya. Kita udah start Nggak gitu terusin. semakin kesini. Ya, gitu. Lempem lagi ya. karena ujungnya juga gini Mas, yang jago kalah sama yang continue Iya, yang yang punya teman jalan. banyak. Iya, Karena benar. jago gak kepake juga sih. Ya skill butuh tapi nomor berapa lah gitu. Bener, gue kadang suka cerita sama Kiki ya kan Ki, apa namanya, generasi selanjutnya itu kayak itu hampir nggak kelihatan ya kayak di Lampung tuh ya. Masalahnya kayak gini, nah balik lagi kan, kenapa pilihan kita akhirnya di Jakarta terus itu rap ya kan, karena di sini nggak rame, nggak hidup. Kita Ya, hidupnya di Jakarta gua salah dong. salah satu kenapa gua hijrah ke Jakarta. Kenapa gua jarang balik pun, ya kan? Karena musisi dari Lampung nggak dihargain di kotanya sendiri, di Setuju. dirinya Iya, sendiri gitu loh. Jangan bohong lah Habis soal itu gimana? ya. Di kampungnya sendiri kadang kita nggak dihargain. Kalau kita di Jawa di mana kita lihat band dari Bandung, asal dari Bandung, mereka pulang ke Bandung, wah itu luar biasa penghargaan dari Betul. masyarakat, pemerintahannya, instansi-instansinya mendukung gitu kan. Apa nih yang bisa dikembangkan? Ini kan aset nih. Iya. Kita kan aset nih, Aset aset daerah daerah. yang bisa membawa nama Lampung. Nama Lampung. Manfaatkan untuk apa? Pariwisata. Iya. Oke, mana nih? Kan punya fanbase di Iya, luar-luar Jawa juga punya, di luar-luar Sumatera juga punya fanbase benar. kita ya kan. Ada ya misalnya kayak kalian juga punya BAG, ada di Surabaya, ada kan jadi tahu Lampung. Lampung betul. Setuju. Nah, ini nih salah satunya kenapa kita nggak di sini. Kenapa nggak di Lampung aja? Memang kadang-kadang kita susah juga. Benar ya. Gitu. Realistis ya. Ini harus kita ngomong apa adanya Iya, ya. benar. Ini kritik yang kondusif. Ya. Biar kita bukannya menyindir siapapun. Inilah Lampung ini memang
musisinya bagus-bagus loh. Kenapa kita kalau ke Bandung? Gua kalau ke Bandung, Bro, dia minta foto banyak. Ya istilahnya gitu. Istilahnya yang dari situ ya, penghargaannya dari situ. Terus gua kalau ke Surabaya juga, oh dari mana? Sekarang kan gue sedih. Bang Fatur dari mana sih Bang emang? Dari Bandung ya? Salah ya. Oh artinya gini ya kaki apa? Teman-teman di sini tuh kurang mengapresiasi teman-temannya sendiri gitu. Maksudnya gue dari Lampung, bukan teman-teman aja, pokoknya dari semua. Kita kayak mohon maaf ya, kayak gue lihat ya, kalau gue kan udah observasi ke daerah-daerah itu kan, gue lihat gitu, oh cara mereka itu begini, jadi mereka didukung gitu, oh bangga gitu, iya. wah itu dari Lampung, jangan sampai ini, jangan sampai diambil orang lain gitu kan. Iya. Gitu Betul, loh. setuju. Emang harus gotongan, udah harus gotongan. Jangan Ini malu-malu misalnya, lah gitu. Nih Andika ini aset Lampung gitu kan. Dide ini aset Lampung, Kiki siapa? BAG, Ceylon Sky. Udah ini punya, lo bisa ngapain? Ayo bantu ininya. Saling. Nah dari situ kita bisa ngangkat yang generasi muda baru. aja. Iya. Jangan malu minta tolong lah istilahnya sama teman-teman gitu kan. Ya, maksudnya gue juga sering banget lah minta tolong sama teman-teman, kurang ini kurang itu gue minta teman. Gue juga minta tolong sama enggak kalau kurang. Oh berarti gue minta tolong juga. Geser dulu, enggak Kebalik gitu gitu. kan. Kebalik gua terus tau. Enggak, kadang-kadang gue juga lagi utnup es ya kan. Utnup es. Ya, Coba gua dulu lah ya. ikutin. Bisa ya, bisa bar, bisa. Support juga tuh. Ntar gue minta nomor Bang Kiki. Gitu ya, intinya ya apa ya, harapan kita masyarakat Lampung di semua elemen tuh bisa mengapresiasi semuanya lah gitu. Kita saling Bahu-membahu lah, saling mengapresiasi support, lah saling semuanya, mengapresiasi. saling berkolaborasi Lampung ke ini kan depannya. bukan berbicara tentang Bandar Lampung saja. Iya, itu luas. maksudnya. Kota Bumi, macam-macam itu. Kita bisa di jadi tuan rumah. Kita Lampung ini bisa, gue lihat barometernya Sumatera untuk musik gitu kan. Ya, mungkin bisa begitu nantinya ke depannya. Nggak capek apa gitu kita ke Jakarta tanya dari mana Lampung? Oh begal. Ya, benar. Harus ada Nggak capek apa dengar begitu ya kan? Harus ada yang nih Lampung nih. Gitu. Harus ada yang ngaku tapi duluan. setelah sekarang mungkin ya di 5-6 tahun ini memang Lampung lagi membangun terus dan udah mulai dilirik lah. Kadang-kadang gua kalau temen mau Jakarta ya Lampung sekarang enak ya, rame. Nah, tinggal apa nih, ada Kita sesuatu. ngisinya dengan apa nih? dengan Ya kan? apa Dengan gitu. banyak kegiatan positif lah intinya gitu. Jangan orang datang ke sini 2-3 kali enak, 4 kali bosan. Boring krik ya kan? Lo kalau ke Bandung bosan nggak? Enggak. Enggak kan? Kane ya. Kanyap ya. Surabaya bosan enggak? Enggak. Enak ya. Kanyap. Enak. Ya istilahnya kita Surabaya berbicara bosan gitu. nggak lo? Kan Anda pernah Kan jalan-jalan kita cuman berapa hari? di Maksud Surabaya? gua, jangan 18 Timur, hari loh 18 kita. hari. banyak yang bisa dieksplor Betul, gitu kan banyak dari bumi Lampung ini. Iya, benar. SDM-nya, SDA-nya. Jadi macam-macam karena kan kita pantai udah kayak Phuket tuh. Iya bagus-bagus Ya tau. kan bagus-bagus kan. Kayak Waduh. Maldives. Wah gila Maldives nggak Iya, terlebay ya banyak gue ya. Iya gua jalan-jalan. Tapi keren tuh. loh serius, ada Pantai Gigi Hiu lah. Ya pokoknya Suwo. beningnya wah mantap udah guys. Pokoknya itu kan mendatangkan devisa buat daerahnya istilahnya. Pendapatan daerah lah. Devisa kalau luar negeri kan, kalau Indonesia kan turis dari ke Bali kan dapat duit, kan ini turis domestik. Syukur-syukur turis asing, mata dunia. Yang maju kan kita juga. Iya. Pilih nomor 10. Udah kayak sosialisasi. Aduh, kacau. Udah kemana-mana ngomongnya. Aduh. Oke, Iman, Perdi, Kiki, thank you banget ya. Ya, Mas. Oke, Nah, guys. kita terus-terusan ya kolaborasi lagi ya, ngobrolin Siap, apapun siap. itu ya kan, mudah-mudahan obrolan kita ini bawa manfaat buat orang ya. Ya, Amin ya. amin. Thank you guys. Iman BAG, Ferdi Seven Sky, Kiki The Potter, Angga The Potter. Give applause guys, thank you semua. Terima kasih guys. Jangan lupa nonton, subscribe, like di podcast terkece semuka bumi. Seplanet, Bu.